Jumpa lagi di Hardware TV. Ya, smartphone yang kami pegang ini adalah smartphone yang murah. Tapi RAM-nya sudah 4 GB dan storage-nya sudah 64 GB, prosesornya octa-core, baterainya 5000 mAh. Harganya ini nggak salah nulis. Enggak ya? Enggak, ini enggak di bawah sejuta sih. Harganya 900 ribuan. Iya. Ini serius nih, sorry, mohon maaf nih, itel masih bisa berdiri kan perusahaannya ya? 900 ribuan harganya, dapat 464, baterai 5000, octa-core. Masih ada fingerprint yang ada. Oh iya, maaf. Lanjut aja ya. Ya udahlah. Oke. Dan masih punya fingerprint scanner. Plus si itel ini juga masih menyediakan bonus smartwatch, mungkin lebih tepatnya smart band ya, atau headphone, bukan handsfree, headphone untuk smartphone yang harganya udah murah ini. Jadi ada bonusnya lagi. Ya sudahlah, oke, mari kita mulai saja pembahasan si itel A60s yang satu ini. Oke, itel ya, bacanya itel, oke? Udah paham ya, itel, ya. Harusnya kalian sudah kenal ya dengan brand yang satu ini ya. Kemarin udah datang dengan smartphone yang mengejutkan harganya, spesifikasinya. Ini adalah yang ketiga yang kami review tahun 2023 dan tetap mengejutkan. Kalian nggak sadar udah ada 2 review smartphone itel sebelumnya? Jangan-jangan kalian belum subscribe. Makanya subscribe dulu. Terus jadi biar gak ketinggalan ya. Itu udah 2 review loh. Dan itel ini cukup menggemparkan sebetulnya ya, biar gak kelewatan gitu ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Ya, mereka ini, si itel ini sepertinya fokus ke smartphone yang sangat terjangkau, yang masih layak disebut sebagai sebuah smartphone. Ya kan banyak ya yang ya adalah ya katanya smartphone gitu ya, namanya mirip-mirip sama HP-HP yang terkenal yang harganya belasan juta, begitu dibeli zong gitu ya. Yang ini enggak zong sih harusnya, padahal 900 ribuan ya. Oke, setelah P40 dan S23 yang mereka hadirkan dengan harga 1 jutaan kecil, ya benar-benar kecil, di bawah 1,5 juta ya. Sekarang ini adalah itel A60s. Nah oke, kita mulai bahas dari paket penjualannya. Tentunya di dalamnya ada unit itel A60s ya. Lalu ada chargernya, 900 ribu ada chargernya. Walaupun 10 watt, nggak apa-apa, masih ada chargernya. Lalu ada kabel USB-nya, ada case-nya. Masih ada case ya, masih ada case-nya, ada screen protectornya yang terpasang di layar smartphone. Terus ada SIM tray ejector, ada paket dokumen, udah ya, wajar ya. Ya buat harga 900 ribuan isi paket penjualan dari smartphone ini ternyata masih lengkap ya. Ingat, masih lengkap, nggak perlu dikurang-kurangin ternyata di harga murah. Case screen itu masih ada, nggak dihilangin dari paket penjualan. Nah, untuk desain, smartphone ini tidak mengusung gaya yang serba flat seperti kebanyakan smartphone akhir-akhir nih. Masih ada lekukan di bodi belakang yang membuat smartphone ini kelihatannya agak beda lah ya. itel menyebut desain smartphone ini terinspirasi dari kristal berlian. Bodi belakang smartphone ini memiliki tekstur yang mengikuti pola berlian tersebut. Jadi nggak benar-benar flat dan polos. Desain digunakan smartphone ini membuatnya jadi terlihat seperti bukan smartphone yang harganya terjangkau. Ya, benar-benar nggak seperti smartphone terjangkau. Untuk opsi warna itu ada 2, ada Glacier Green dan ada Shadow Black. Yang kami uji ini yang Glacier Green tentunya ya. Untuk dimensi tinggi 164,6 mm, lebar 76 mm dan ketebalan 8,9 mm. Untuk bobotnya dia masih ada di bawah 200 gram. Ya, jadi nggak terlalu berat tapi bukan yang paling enteng juga di sini ya. Di sisi kanan ada tombol power, ada tombol volume up and down. Di atas ada audio jack yang 3,5 mm, tapi di sini tidak terlihat ada bintik kecil yang isinya mikrofon ya. Ya nggak apa-apa lah, ingat harganya ya. Sisi kiri ada SIM tray non hybrid, jadi bisa pakai 2 nano SIM plus 1 micro SD kalau dibutuhkan. Di sisi bawah ada mikrofon
mikrofon, ada micro USB. Ya, ini pakai micro USB. Wajar dong harga sini pakai micro USB, wajar banget. Lalu ada speakernya di sini. Nah, sekarang beralih ke sisi depan. Ini adalah layar 6,6 inci water drop full screen. Resolusinya adalah HD+, sangat wajar sekali. 1612 x 720 pixel. Refresh rate-nya 60 Hz. Nah, untuk brightness bisa mencapai hanya sekitar 300 nit saja untuk penggunaan di dalam ruangan. Ini sekedar mencukupi ya untuk penggunaan dalam ruangan. Saat dipakai di luar ruangan, kami masih merasa brightness maksimalnya itu yang ditawarkan tuh agak kurang di sini. Nah, layar smartphone ini tidak dilengkapi dengan fitur auto brightness juga. Jadi pengaturan brightnessnya harus full manual, kita atur sendiri. Untuk color gamut kurang lebih seperti ini ya hasil pengujian kami. Ternyata ini cukup baik. Gamut coveragenya udah ada di kisaran 93,4% sRGB dengan volume di 99,3% sRGB. Seharusnya ini udah terbilang mencukupi. Emang belum bisa dibilang yang luar biasa hebat, tapi lagi-lagi saya harus mengingatkan berulang-ulang kali dalam video ini pasti bahwa harganya di bawah 1 juta rupiah. Nah, earpiece ada di bezel atas layar. Emang cuma earpiece saja, nggak ada speaker kedua. Jangan terlalu banyak minta di sini ya. Kamera selfie itu ada di notch yang kecil. Ini kamera 5 megapiksel f2.0 fixed focus. Perekaman videonya masih bisa nyampe 1080p 30 fps. Bukan cuman yang HD aja ya, dia full HD. Nah, sekarang beralih ke bagian belakang ya. Cantik ya bagian belakangnya nih ya. Nah, di sini ada fingerprint scanner. Posisinya ini masuk ke dalam area kamera. Ada yang mau bilang bahwa fingerprint scanner itu jadul karena ada di belakang. Ingat, harganya dapat fingerprint scanner aja udah syukur di sini. Udah bagus banget. Makasih ya itel, masih ada fingerprint scanner seperti ini. Lanjut, di sini ada kamera utamanya. Ini adalah kamera 8 megapiksel f2.8 autofocus di sini. Perekaman videonya juga 1080p 30 fps. Lalu tentunya di sini ada LED flash. Dan ada satu kamera lagi, tapi ya sudahlah, yang ini anggap bonus aja kameranya ya. Setidaknya kelihatannya dari penampilan seperti ada 2 kamera dengan 4 bulatan di belakang. Cukup kekinian, ya enggak? Oke, untuk fitur-fitur dia ada AI, ada portrait, ada low light, ada pro mode. Ini untuk foto ya di kamera utama aja ya. Lalu ada panorama, wide selfie, dan ada HDR di sini. Untuk spesifikasi internalnya SoC-nya adalah Uni SoC atau yang suka dibilang Unisoc itu ya. SC9863A, fabrikasinya 28 nanometer. Yang satu ini adalah CPU octa-core. Jadi yang digunakan adalah 8 core, semuanya itu adalah Cortex A55 ya. Masih cukup lumayan, seenggaknya ini octa-core bukan cuma quad core doang. Masih ingat harganya? Untuk GPU menggunakan PowerVR ROG GE8322. Untuk storage-nya 64 GB ya. Gede ya storage-nya buat harga segini. Untuk RAM 4 GB. Ini juga besar. Plus 4 GB memori fusion. Kapasitasnya emang besar, walaupun storage-nya ini memang eMMC, tapi ya nggak usah banyak diprotes lah ya. Orang 2 jutaan juga ada yang pakai eMMC, ya nggak? Kalau mau nyari yang kenceng, storage-nya ada tuh ya, yang S23 dari itel juga di bawah 1,5 juta. Lanjut, untuk baterai ini 5000 mAh, sudah mendukung charging 10 watt. Untuk sensor-sensor accelerometer, virtual gyro, proximity sensor, orientation sensor, dan e-compass ada di sini. Konektivitasnya 4G, 2G, 3G, 4G ya. Wi-Fi-nya adalah Wi-Fi 4 dan ini single band. Ya, dia nggak bisa 5 GHz. Ya, nggak usah berharap banyak di sini ya. Untuk Bluetooth udah versi 5 dan untuk sarana hiburan yang gratis ada FM radio di sini. Tapi untuk manfaatkannya kita harus pasang handsfree ke smartphone yang satu ini. Nah, untuk keamanan dia punya fingerprint scanner dan face unlock. Ya, ada 2 metode unlock di sini. OS-nya pakai itel OS 8.6.0 dengan basis Android 12. Lumayan Android 12, bukan 11 ya, 12 ini. Belum ada informasi terkait update-nya. Seperti biasa dengan harga segini emang kita tidak terlalu banyak berharap ya. Memang tidak ada janji berapa kali akan diupdate di sini. Nah, ada beberapa aplikasi yang dibawa oleh si itel OS ini, termasuk aplikasi CalCare untuk informasi garansi dan servis perangkat. Nah, untuk notifikasi dari beberapa aplikasi bawaan tentu saja ada, tapi ini bisa dimatikan kalau memang dirasa tidak dibutuhkan. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performanya. Untuk benchmark di Antutu 8 dia dapat 93 ribuan. Sementara untuk Geekbench 5 single core di 127 dan multicore di 477. Kalau kita tes pakai CPU throttling test, dia akan turun ke 77% dalam pengujian 30 menit.
Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL S3.1, grafik skornya ada di 373. Untuk GFX Bench, T-Rex off-screen-nya dapat 19 frame per second. Jadi kalau dilihat hasil benchmark ini ya, performa yang ditawarkan oleh si iTel A60s ini memang benar-benar di kelas entry level. Ini belum cocok untuk aktivitas dengan beban kerja yang berat atau menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan. Ya, RAM dan storage besar pastinya akan menggoda karena kita jadi bisa install banyak aplikasi. Tapi agar smartphone ini nyaman dipakai, kami sangat menyarankan install aplikasi seperlunya aja. Jangan dipaksain untuk yang terlalu berat-berat banget juga ya. Lalu storage besarnya jadi nggak berguna dong? Nggak juga. Kita kan bisa menggunakan storage ini untuk banyak hal yang lain. Nyimpen foto, video yang kita ambil, mendownload lebih banyak film atau video dari aplikasi streaming. Nah, ya kan? Atau dari YouTube itu juga download bisa kan? Nah, ini akan terpakai untuk hal-hal seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke gaming. Ya, ini bukan smartphone yang dirancang untuk gaming jelas ya. Tapi kita coba deh. Ada beberapa game yang mungkin masih jalan oke. Free Fire Max misalnya. Kami coba di setting smooth, di awal tuh frame rate-nya masih ada di atas 40 frame per second. Setelah zona pertempuran mulai mengecil, FPS turun ke kisaran 34 sampai 41 frame per second. Tapi ini bisa dipertahankan di rentang itu terus ya, dan jarang sekali sampai turun di bawah itu. Seiring makin sedikitnya player yang tersisa, frame rate-nya bisa lebih konsisten dekat dengan 40 FPS mendekati akhir match. Nah, karena naik turunnya FPS hanya di kisaran itu saja, game jadi terasa masih cukup nyaman dimainkan. Tapi memang bukan di level e-sports. Lebih untuk main casual aja, main santai aja buat hiburan. Lalu Mobile Legends. Game ini juga kami coba di setting smooth. Kami bisa mendapatkan frame rate di kisaran 36 sampai 53 FPS. Saat kondisi sepi, dalam artian tidak ada musuh di sekitarnya ya, frame rate bisa cenderung dekat dengan 50 FPS. Sementara saat ada musuh, frame rate mulai turun ke kisaran 40 sampai 45 FPS. Frame rate baru tertahan ke bawah 40 FPS kalau ada battle yang melibatkan beberapa hero sekaligus. Secara umum, kalau bukan untuk kompetitif, game ini seharusnya juga bisa dimainkan. Tapi, ya ingat ya, bukan level e-sports. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk ke pengujian kamera. Tapi seperti biasa, bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada iTel A60s nih teman-teman. Jadi saya lagi nyobain kameranya, dan yang teman-teman lihat sekarang adalah hasil dari video selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD 30. Oke, gile. Di bawah 1 juta rupiah bisa rekam video Full HD 30. Ini sih saya udah gak bisa banyak protes lah. Bisa Full HD 30 ini udah bagus banget. Dan juga kalau saya lihat sekilas saja detailnya juga masih ada. Dan juga 30 fps itu benar teman-teman. Jadi bukan 30 fps tulisan doang. Begitu direkam frame rate-nya cuma 15 gitu. Enggak. Kalau ini saya bisa bilang Full HD 30-nya lumayan beres. Untuk suara yang lagi teman-teman dengar sekarang juga adalah suara dari mikrofonnya langsung. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Tentunya nggak pas ya kalau kita minta kualitas mikrofon yang luar biasa di kelas harganya. Dan walaupun single mikrofon saya masih maklum karena harganya juga murah sekali. Paling nggak kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian masih bisa dengar dengan jelas saya ngomong apa? Kalau selama kalian bisa dengar dengan jelas, bagi saya itu udah cukup sih. Dari segi kualitas gambarnya sendiri, kita belum bisa berharap banyak ya. Detail seadanya, dynamic range lemah sekali, area-area yang terang sangat overexposed di sini. Jadi informasi yang ditangkap juga kurang baik. Dan juga stabilisasi tidak tersedia ya di sini, wajar. Ingat harga. Tapi paling tidak, kalau selfie video begini, muka masih kelihatan bentuknya sama warnanya nggak aneh-aneh, itu udah lumayan lah. Masih cukup normal videonya, dan yang nggak kalah penting, frame rate-nya bener 30 fps, jadi nggak patah-patah videonya. Untuk kamera utamanya kayak begini, bagi saya ini lebih terasa seperti video 480p yang di-upscale ke 1080p sih. Detailnya tipis, gambar terasa kasar, agak terlalu kontras sih. Jadi area yang gelap seperti terlalu gelap, padahal aslinya belum segelap itu. Warna buat saya sih nggak ada masalah, masih fine-fine aja. Tapi buat saya kamera utamanya ini kayak nggak sebaik kamera selfie-nya deh. Oke, sekarang kita cobain untuk low light. Kamera selfie-nya ternyata masih lumayan oke loh. Nggak seburuk yang saya kira. Gambarnya masih cukup terang, warnanya juga masih terjaga. Catatan pentingnya, videonya tuh tidak semulus saat siang ya. Agak patah-patah dikit. Setelah saya cek frame rate-nya, ternyata videonya jalan di 20 fps. Dan juga ada catatan lagi, di beberapa situasi saya ngerasa warna skin tone tuh bisa jadi keunguan. Atau kadang white balance-nya kurang pas aja. Tapi itu di lighting tertentu aja sih. Kalau kamera utamanya hasilnya seperti ini, aduh, mau komplain tapi harganya murah. Intinya kamera utamanya kurang oke lah untuk video low light. Agak aneh sih, karena kamera selfie-nya lebih baik loh. Belum separah kamera utamanya. Nah, kita lanjut ke foto. Ini nih yang bikin saya kaget. Hasil fotonya bagus. Di harga segini, kameranya masih ada fitur HDR dan portrait mode, itu luar biasa sih. Setidaknya kalau pencahayaan sulit, fotonya masih bisa kasih dynamic range yang oke.
Portrait mode juga lumayan lah buat bokeh-bokeh, tapi catatannya HDR-nya nggak jalan kalau di portrait mode. Wajar. Saya sih takjub ya, HP nggak sampai 1 juta tapi hasil fotonya bisa begini. Hasil kameranya di atas ekspektasi saya. Tidak hanya soal foto, tapi proses pengambilan foto juga tidak selemot yang saya kira. Seperti yang kalian lihat nih, jeda antara pengambilan foto sampai sudah bisa dilihat di galeri, itu masih cukup cepet kok, nggak sampai lemot yang mancing emosi gitu. Good job untuk itel. Menurut saya sih di bawah 1 juta, itel A60s ini belum ada lawannya soal kamera. Gokil. Oke, gimana kameranya? Ya, ingat harganya ya. Oke, kita lanjut lagi ke pengujian baterai sekarang. Nah, untuk pengujian baterai, local video playback 1080p itu habis baterainya dalam waktu 18 jam lebih 1 menit. Ya, 18 jam lah ya. Hasil yang ya oke lah, lumayan di sini. Lalu untuk streaming YouTube 720p 30 fps non HDR, baterai berkurang 4% saat kami coba pakai streaming selama 30 menit. Untuk mainan TikTok itu baterainya berkurang sekitar 5% dalam 30 menit. Nah, untuk chargingnya dari 0 sampai 50% itu membutuhkan waktu 1 jam 27 menit. Sementara untuk sampai full dia butuh waktu 3 jam 27 menit. Ya, lagi-lagi hasil yang tidak terlalu hebat, tapi ya wajar mengingat ini baterai 5000 dengan charger cuma 10 watt saja. Nah, untuk pengujian lain-lainnya kita lihat bahwa Netflix ini hanya widefine L3, untuk streaming nggak bisa HD, ya hanya SD aja. Jadi kalau mau dapat kualitas yang baik, ya download aja dulu di kualitas tertinggi, baru ditonton. Nah, untuk YouTube, streamingnya hanya bisa sampai 720p aja, tapi paling nggak dia masih bisa dapat 720p 60 fps dan videonya nggak patah-patah di sini. Nah, untuk haptic feedback, ya ini masih ada haptic feedbacknya di harga segini ya. Kualitasnya rasanya masih lumayan oke, bukan di level yang kami akan bilang matikan aja, enggak, masih bisa dicuning-cuning kalau mau ya. Ya cukup sesuai lah dengan harganya, atau bahkan sangat baik untuk harganya ya, tapi jangan dibandingin sama yang 2-3 juta ke atas tentunya ya. Oke, lanjut. Untuk wifi sharing ini sayangnya tidak tersedia, tapi personal hotspot ya untuk bagi internet dari koneksi 4G ke yang lainnya itu bisa di sini. Nah, untuk harga, smartphone ini dipasarkan dengan harga perkenalan yang hanya Rp929.000 saja. Iya, beneran 900-an ribu kan ya? Bener ya. Harga ini berlaku sampai dengan 14 Juni di Shopee. Nah, 300 pembeli pertama smartphone ini juga akan mendapatkan bonus dari itel. Bisa pilih antara smartwatch atau smartband ISW11 atau headphone IEB82. Untuk info lengkapnya langsung cek link di dalam deskripsi video ini. Oh ya, kalau untuk harga normalnya atau harga resminya lah ya, itu ada di 1.099.000. Tapi ya biasanya sih memang banyak promonya si itel ini. Nah, untuk garansi seperti produk itel yang lain, smartphone ini sudah ditangani oleh CalCare Service Center yang sudah tersedia di berbagai penjuru Indonesia. Jadi harusnya aman, nggak ada masalah. Hal yang perlu diperhatikan. Pertama, brightness layarnya terasa kurang untuk penggunaan siang hari di luar ruangan, terutama kalau kondisinya terik ya mataharinya ya. Dan dia tidak punya auto brightness untuk layar. Lalu, charging ini terasa lambat karena hanya mendukung charging 10 watt saja. Tapi, ya lagi-lagi harganya ini di bawah 1 juta. Kemudian pasti akan bahas ini ya. Dia pakai OS berbasis Android 12. Tahun ini kan biasa pakai 13. Apalagi ini tidak ada kejelasan apakah akan ada update. Tapi seenggaknya ini udah Android 12. Udah lumayan lah ya. Bukan versi Android yang lebih tua lagi ya. Lalu, terkait performa. Sebenarnya untuk harganya ini nggak bisa dikatakan terlalu rendah, udah sesuai lah ya. Tapi emang perlu diingat aja, ini bukan smartphone yang pas untuk main game berat, ngedit video, atau pakai beberapa aplikasi sosial media secara bersamaan. Lalu mungkin ada juga yang bilang ini kan masih pakai micro USB, cuma single mikrofon, single speaker dan lain-lain. Tapi ya ingatlah ini wajar banget. Ini di bawah 1 juta, wajar banget. Lalu kemudian juga di sini hanya ada single kamera plus bonus-bonusnya itulah ya. Tapi sekali lagi, mengingat harganya segini sih, satu kamera udah wajar kok. Bahkan yang harganya 2-3 kali lipat di atasnya aja masih satu kamera juga, ya nggak? Jadi mendingan yang ini dong di 900 ribuan. Dari sisi kelebihannya, pertama dia menawarkan RAM dan storage yang besar untuk kelas harganya. Kita dapat 4GB RAM plus 4GB ya dengan storage 64GB. Saran kami sih ya pakai 4GB-nya aja, RAM-nya nggak usah plus 4GB, jadi storage-nya bisa full kepake gitu ya. Sementara di harga yang sama ada smartphone dan RAM yang storage-nya jauh di bawah ini. Bahkan kayaknya susah deh nyari RAM-nya 4GB, storage 64GB.
Kemudian secara umum desain smartphone ini tidak terkesan murahan. Ini masih bisa dibilang cukup berkelas desainnya. Lalu untuk warna tampilan layar ini juga relatif baik. Tidak dikorbankan kualitas tampilannya untuk menekan harga smartphone. Kemudian paket penjualan juga tidak dipangkas. Ini lengkap, bukan cuma charger aja tapi lengkap sampai ke casing dan screen protector juga masih ada di sini. Kemudian SIM tray-nya ini non hybrid. Jadi masih bisa pakai dual SIM plus 1 micro SD. Lalu ini juga penting banget, di bawah 1 juta dia masih punya fingerprint scanner dan face unlock. Jadi ada opsi unlock yang tidak primitif di sini. Kemudian di sini punya FM radio. Jadi ada sarana hiburan gratis di smartphone ini ya. Lalu garansinya ini harusnya udah cukup terjamin ya, karena dipegang oleh Calcare yang sudah ada banyak di Indonesia ya. Ada banyak banget lah lokasinya. Lalu untuk yang beli di awal banget, ini akan ada bonus yang seharusnya cukup bermanfaat ya. Oke, itu dia ya review dari si itel A60s. Yang satu ini hadir sebagai versi yang lebih terjangkau lagi dari P40 yang rasanya udah sangat terjangkau. Dan dia duluan hadir di Indonesia. Menariknya, itel ternyata berhasil menekan lagi harga smartphone yang udah kami rasa sebagai entry level. Bahkan sampai di bawah 1 juta rupiah, tapi tetap tidak mengorbankan RAM dan storage-nya. Bahkan penampilan pun tidak dikorbankan di sini. Pengalaman penggunaan perangkat ini juga masih terasa seperti layaknya sebuah smartphone yang normal. Bukan smartphone jadi-jadian yang mungkin cuma bisa untuk telepon dan SMS aja. Kami bisa mengatakan kalau ini adalah opsi yang mungkin cukup sulit untuk dilewatkan buat kalian yang lagi nyari smartphone dengan dana yang benar-benar terbatas. Ya, kalau 900 ribuan dana kalian emang mentok, udah sama ongkir nggak boleh nyampe 1 juta, ini yang paling menarik rasanya ya. Luar biasa lah, patut diacungi jempol si itel ini karena sudah berhasil membawa smartphone dengan spesifikasi seperti ini di harga di bawah 1 juta rupiah. Yang jadi masalah adalah brand lain akan melakukan apa untuk menghadapi yang satu ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.